Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahasia Blogger Channel. Nah, kali ini kan udah penghujung tahun ya, akhir tahun 2020. Untuk menghadapi 2021, para blogger nih mesti nyiapin senjata nih buat SEO nya. Jadi pada video ini pun gue pengen ngejelasin SEO apa yang bakal berpengaruh di tahun 2021. Maksudnya faktor apa aja yang dapat mempengaruhi pemeringkatan di 2021 nanti ya. Ini sih gue berdasarkan pengalaman dari tahun ke tahun ya. Jadi bukan kata pakar siapa, kata siapa, cuma apa yang udah gue jalanin aja dari 2004 lalu lah. Jadi perubahan-perubahan apa yang biasanya gue lakukan gitu, dan gimana cara kita menghadapinya sehingga kita tahu gitu apa cara yang terbaik buat blog kita masing-masing. Oke, langsung aja ya. Yang pertama tuh yang mesti kita perhatiin theme ya, atau template. Nah, template ini sebenarnya lumayan berpengaruh sih menurut gua ya. Jadi dimana template yang punya kecepatan bagus, mobile friendly itu nilainya lebih. Tapi masih banyak juga sih web-web yang belum dukung versi mobile lah. Google sendiri memberi nilai lebih nih buat mobile ini nih. Terus beberapa tahun lalu juga dia udah ngungkapin tuh Google kalau speed juga salah satu faktor rankingan. Jadi untuk di tahun 2021 kalau bisa teman-teman yang baru mau mulai blog atau yang udah pakai theme lama gitu, kalau bisa templatenya ini dioprek lah biar cepat, mobile friendly ya. Yang penting itu dua ya. Kalau mau AMP juga bagus. AMP sih sebenarnya bukannya naikin peringkat ya, cuma di SERP itu di pencarian, penelusuran dia punya karusel nih. Jadi ada apa tuh, ada stripnya kayak snippetnya sendiri nih buat khusus AMP ini yang lambangnya petir itu loh. Ini sih opsional ya, kalau gua sih nggak pakai ya, karena beberapa web gua banyak yang pakai JavaScript ya. Jadi kalau yang di AMP belum support gitu. Support sih buat yang premium, cuma kan gue malas beli yang premium. Itu ya, intinya theme ini berpengaruh banget. Jadi teman-teman awalnya kalau mau bikin blog atau yang udah berjalan gitu nih, kalau bisa template ini punya perhatian khusus nih. Strukturnya bagus, nggak ada yang error sana sini. Ini nanti pengaruh nih ke blog secara keseluruhan ya. Next, rutin posting atau update ya. Ini gue perhatiin di mana-mana ya dari tahun ke tahun. Blog yang rutin posting itu punya tempat yang bagus loh. Bener. Gampangnya gini, misalnya teman-teman biasa nulis 3 hari sekali gitu, 3 hari satu blog post, satu artikel. Nah, rutin aja tuh setiap 3 hari bikin satu. Ini nggak kerasa nih nanti punya manfaat bagus nih. Alexanya jadi ramping ya. Terus makin banyak postingan ya, udah otomatis kan makin banyak postingan nanti kata kunci makin banyak yang ke-detect, pengunjung juga makin banyak. Efeknya gitu. Tapi buat SEO sendiri, rajin update ini punya tempatnya sendiri loh. Gue perhatiin begitu lah. Jadi gue dulu pernah tester antara blog yang cuma 1 bulan sekali posting sama yang setiap hari tuh rutin. Itu beda banget. Jadi yang setiap hari itu misalnya gue nulis apa, itu satu tema, itu di kata kunci yang gue target tuh udah pas di indeks tuh udah bisa peringkat 2, bahkan peringkat pertama gitu. Jadi buat start awal juga udah bagus banget. Jadi ini penting nih menurut gue nih, rutin update itu kan dalam arti nggak mesti setiap hari lah. Misalnya lu buat konten yang isinya penjelasan detail ya kan, yang 2000 kata gitu satu artikel, ya susah juga kalau lu buat setiap hari gitu kan. Bisa aja sih, cuma kan ya kayak nggak berkualitas nanti. Kalau misalnya biasa seminggu sekali, yang seminggu sekali nggak apa-apa, yang penting rutin. Kayak YouTube juga katanya gitu ya. Gue nggak ngerti sih SEO YouTube gimana, tapi yang jelas ini update ini
Google suka konten yang fresh, tapi ingat jangan kopas ya. Oke, next, konten. Nah, konten ini di dalam artikel gini ya, gue mau ini dulu ya, ngeluarin unek-unek ya. Gue kesel banget sama orang-orang yang selalu bilang bikin konten yang berkualitas, bikin konten yang berkualitas kalau mau page one gitu. Buat orang-orang yang baru mulai ngeblog itu bingung konten yang berkualitas tuh yang kayak apa sih. Gue juga sebenarnya bingung juga ya nerangin konten berkualitas. Emang konten itu poinnya penting banget ya, cuma kan kadang-kadang kita bingung konten yang berkualitas yang Google mau tuh yang kayak apa, yang banjir keyword gitu kan enggak. Nah, kalau gue gini gampang ya, konten yang berkualitas itu konten yang bermanfaat lah, yang gampang kebaca, udah gitu aja, yang enak dibaca dan jelas maksud tujuannya. Misalnya teman-teman bahas manfaat buah pepaya, ditulis tuh apa aja manfaatnya. Nah, itu kan jadi apa tuh, jadi punya nilai itu ya, isi artikel yang seperti itu. Dan jangan lupa cantumin sumbernya, misalnya teman-teman pakai sumber dari kampus mana gitu, hasil penelitian dari kampus mana, cantumin aja di apa buat external linknya gitu. Jadi teman-teman ngambil sumber dari A, B, C gitu kan. Itu kan tandanya artikel kita berbobot, nggak main asal comot atau asal liwret dari mana. Contohnya nih yang sering gua ngeliat nih, menurut penelitian makan buah apa-apa akan berdampak apa-apa gitu kan. Nah, itu menurut penelitian siapa? Nah, maksud gua konten yang berkualitas tuh begitu, artinya lu bikin konten ya kan, oke lah lo nyadur dari mana-mana. Di internet itu nggak ada yang pure 100% penelitian kan, nggak ada yang 100% ori lah. Oke, lu rewrite ya, lu pakai bahasa lu sendiri, tapi lu tetap punya sumber yang kredibel. Atau kalau mau rewrite atau terjemahin sekalian dari web-web bule yang punya kredibilitas tinggi, dan sumbernya jangan lupa tuh, sumber awal kontennya dari mana itu cantumin. Nah, ini juga kan jadi menarik pembaca, jadi pembaca tahu bahwa konten lo itu bener-bener apa ya, bermanfaat dan sumbernya jelas gitu ya. Terus ada lagi yang bertanya, bang, konten itu yang bagus buat SEO berapa kata sih, makin banyak makin bagus ya? Nggak juga, gue pasti nggak juga tuh, udah nggak zaman kayak gitu. Kalau 3-4 tahun ke belakang mungkin iya ya, dulu kayak gitu ya, konten 2000 kata 2500 kata bisa lah gampang di page one. Cuma kalau sekarang kok kayaknya enggak ya. Masalahnya pengalaman gue nih, kalau gue nulis di media aja misalnya yang udah terikat di news ya, Google News atau apa, intinya portal berita lah, gue nulis di situ tuh setelah masuk ke indeks di kata kunci 2 kata yang persaingannya high mid lah, yang medium ke atas, itu gampang kok, gampang meringkat kok, dengan cuma gue bikin 300-400 kata paling. Bingung kan kayak gitu. Nah, dari situ gue tarik kesimpulan, sebenarnya konten itu nggak perlu panjang-panjang, tapi jangan dibikin pendek juga kalau emang perlu penjelasan mendetail. Gue ambil contoh gini, lu bikin tutorial tentang cara membuat blog gitu. Pas bikin cara membuat blog buat pemula itu kan otomatis lu mesti gambarin step by step, gambarnya lokasi biar kaya ya kan, biar yang ngikutin tutorial itu jelas. Susah juga kalau misalnya lo buat artikel tentang cara membuat blog tapi cuma 200 kata, 150, itu sih udah pasti tipis banget gitu. Terus lo perhatiin lagi deh, Quora, situs tanya jawab tuh, artikelnya cuma tanya jawab, banyak kan yang di page one. Terus yang di Indonesianya contohnya Brainly deh, Brainly itu cuma gitu-gitu doang kan, tanya pertanyaan bawah jawaban, pertanyaan jawaban, tapi peringkat mereka bagus-bagus aja di search gitu. Nah, itu kan menandakan bahwa panjang pendeknya konten nggak berpengaruh tinggi buat SEO, tapi itu disesuaikan lagi dengan kebutuhannya. Kalau yang memang tanya jawab itu ya emang mesti segitu. Tapi kalau teman-teman bikin artikel yang tutorial atau panduan lengkap, nggak mungkin dong cuma sepenggal 100 kata, 200 kata, pasti bisa lebih dari 1000 kata itu. Jadi
masalah panjang pendeknya konten ini disesuaikan aja, tapi jangan maksa. Banyak banget tuh gue ngeliat tuh konten-konten yang maksa, jadi istilahnya maksa kosakata gitu, masukin banyak-banyak kosakata tapi dibacanya kayak muter-muter seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, seperti yang ditulis di pada submenu sebelumnya, apa-apa segala macam lah. Itu pemborosan kata lah. Itu kalau di media itu di-cut semua, itu yang kayak gitu, di-cut semua kata-katanya, pasti diedit. Jadi intinya bikin aja konten sesuai dengan kebutuhannya, dan yang pasti menyelesaikan masalah, terus jelas sumbernya dari mana, apanya dari mana. Nggak jelas kok, maksudnya nggak jelek kok ngasih kredit ke penulis lain gitu, atau ke website lain tentang isi tulisan kita. Yang penting kita ngambil sumbernya kredibel, tapi jangan kopas ya, inget tuh, jangan kopas. Bikin aja konten yang unik gitu, yang bener-bener hasil tulisan kita sendiri. Gua ambil contoh kalau mau gampang ya bikin artikel, misalnya teman-teman pengen bikin artikel cara mengusir nyamuk, cari aja 3-4-5 artikel di atas tuh di Google, di halaman pertama udah tuh sadur satu-satu ya kan, ambil poin-poinnya. Dari yang peringkat 1 ambil 2 poin, peringkat 2 ambil 3 poin, dan begitu seterusnya. Jadi sumber kita kaya. Terus jangan lupa tambahin opini sendiri atau sudut pandang sendiri tentang bahasan tersebut gitu. Oke, ini udah jelas ya. Terus masalah SEO konten nih masih sama sih ya, kayak yang udah yang gua perhatiin. Keyword ada di judul, deskripsi, sepanjang teks, di subheading, perlu nggak perlu itu, tapi jangan stuffing ya, jangan terlalu banyak keywordnya. Kalau ngomong density sebenarnya udah nggak ada patokan lagi ya Google ya, masalah density, keyword density. Tapi kalau menurut gue sekarang sih modelnya sedikit-sedikit aja ya keyword, yang penting ada di awal-awal aja. Kalau gue sih sekarang nulis gitu, yang penting keyword itu ada pengulangan lah. Misalnya dalam 1000 kata, gue bikin lah 3-4 kali pengulangan keyword yang 3 kata ya, udah cukup segitu aja. Yang terutama di bagian awal, 10% konten awal lah gitu. Udah jelas ya, ini konten ini masuk ke SEO on page. Next, social signal. Social signal ini masuk ke off page ya, off page SEO. Google tuh menyadari banget bahwa sosial tuh impactnya sekarang gawat banget ya. Jadi media sosial punya tempat tersendiri nih di mata Google, karena penggunanya kan banyak banget ya. Dari sosial media ini, pengguna sosial media banyak banget maksud gue. Untuk itu teman-teman, kalau yang belum punya media sosial nih, blog ya, kalau bisa mulai tahun depan nih bikin nih. Ini sosial signal pengaruh banget nih. Misalnya di Facebook ada kan tuh halaman fanpage ya, bikin aja fanpage blog teman-teman, terus bawahnya kan ada webnya, kasih web kita gitu, URL web kita. Terus di Twitter juga kan ada kolom URL, taruh URL web kita gitu. Jadi setiap kita habis posting kita bisa share ke situ gitu. Lagi pula kalau teman-teman nggak dapet traffic dari search engine, dari sini juga kenceng banget ini trafficnya nih, asal di share ke forum yang tepat ya, maksudnya ke grup-grup yang tepat gitu, yang relevan. Ini bagus banget ini traffic dari sini nih gitu. Social signal ini penting banget ya, jadi teman-teman mesti perhatiin juga. Terus dari dulu nih ada yang bilang bahwa semakin banyak artikel kita di share itu bisa ningkatin SERP-nya gitu, bisa meningkatin peringkat di SERP. Menurut gue ya bener-bener salah lah. Intinya yang jelas semakin banyak artikel di share kan itu akan semakin banyak dibuka. Nah kalau artikel itu rame, Google pasti ini dong, langsung notice dia, otomatis web kita nanti bakal diangkat sama dia. Jadi menurut gue ini ada benernya nih masalah sosial sinyal ini. Terus yang terakhir dan yang gak kalah penting, backlink. Kenapa gue banyak ya bikin konten backlink di channel ini?
Dari dulu gue cuma merhatiin SEO tuh cuma dua, konten sama backlink, udah itu aja. Itu doang yang pengaruh. Konten gue oke, terus gue backlink, udah kelar itu. Gampang aja posisi pertama. Udah itu doang sebenarnya dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Selalu begitu gue perhatiin. Dan ini nggak berubah-berubah. Makanya di sini gue bikin tuh buat teman-teman backlink, ya kan. Backlinknya tapi yang ke indeks. Kebanyakan orang-orang ngelihat di tutor mana panduan-panduan tapi backlinknya nggak ke indeks. Kalau gue kebalik, gue tes dulu yang udah ke indeks di Google yang bawa pengaruh bagus, baru gue bisa share. Jadi insya Allah backlink dari channel ini bermanfaat atau setidaknya berpengaruh. Cuma ingat, backlink sekarang tuh tekniknya udah nggak bisa kayak dulu, teknik spamming gitu ya, nggak bisa. Jadi backlinknya sekarang main santai aja, jangan kebanyakan yang follow. Sebaik-baiknya backlink itu alami. Cuma kan buat blog-blog baru susah dapat backlink alami gitu. Makanya banyak yang pakai PBN lah atau gimana lah, macem-macem tekniknya. Tapi yang jelas backlink ini sangat berpengaruh banget buat SEO di tahun 2021. Masih berpengaruh menurut gua. Kalau teman-teman mau lihat backlink, cara nge-backlink gimana atau backlinknya di mana aja, coba bisa lihat playlist backlink gua deh di channel ini. Oke, jadi pembahasannya untuk video ini begitu aja. Makasih ya udah dengerin gua ngoceh. Yang belum subscribe di subscribe. Kalau yang belum jelas bisa ditanyain. Di sini gue bukan bertindak sebagai pakar atau orang yang paling tahu, enggak ya. Di sini gue cuma berbagi pengalaman apa yang udah pernah gue alami, trial error gue dan kebodohan gue selama ini. Ternyata ini nih 1, 2, 3, 4, 5 hal ini nih yang paling berpengaruh dari tahun ke tahun. Dan di 2021 juga gue yakin banget ini masih dominan nih halal ini gitu. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.